Cerita anime ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya seluruh warga desa Yukito yang tengah merayakan hancurnya kekaisaran. Ya, hal ini bisa dibilang sangat wajar ya teman-teman. Secara jika kekaisaran runtuh, maka tidak ada lagi tuh yang namanya sistem eksekusi secara massal. Namun di balik para seluruh warga desa yang tengah riang gembira, justru Yukito tidak merasakan hal yang serupa. Ya mau gimana gembira gitu kan, secara ancaman yang akan menanti mereka di depan nanti jauh lebih berbahaya dibandingkan sistem kekaisaran. Nah, di balik overthinkingnya Yukito, kita juga diperlihatkan kemunculan Loki yang dengan santuinya masih berani menampilkan batang hidungnya di hadapan seluruh warga desa. なんでお前らここにいる? そう警戒するなよ。 Tapi ya mau bagaimana lagi, meskipun di pertemuan selanjutnya mereka akan menjadi musuh, Loki sudah diperlakukan dengan baik di desa ini. Serta desa ini juga sudah banyak memberi kenangan indah kepada dirinya. Yang maka dari itu, sebelum mereka nanti bertempur, Loki ingin minum-minum untuk terakhir kalinya di desa Yukito. Nah, Roy yang mengetahui bahwa kalian ini sebenarnya adalah seorang wanita kawaii tentu dong membuat tongkat pusaka milik Roy yang baperan itu seketika naik pitam. 女だったとはな。しかも結構いい女だよな。 Sedangkan Loki yang sangat berterima kasih juga kepada Roy karena sudah mau menjadi sahabatnya ketika Loki menyamar di desa ini, memberikan kesempatan kepada Roy untuk meremas miliknya. Wah, Lord Roy yang diberikan kesempatan ini tentu juga dong ya tidak mau menyia-nyiakan hal tersebut. Tapi ketika Roy tengah asik-asiknya bermain balon, ya ternyata balon yang selama ini Roy remas itu adalah bakso urat milik pria kekar bernama Ricky. Nah, setelah bersenang-senang, Loki pun izin pamit kepada Yukito. Tapi sebelum itu, Loki menyerahkan Atar kepada Yukito yang kini tanpa sistem dari kekaisaran, Atar tak bisa menggunakan kekuatan Arkonnya yang sangat overpower tersebut. Maka dari itu juga, Loki pun menuturkan kepada Yukito bahwa Yukito bebas melakukan apa saja kepada Atar yang sedang tak berdaya tersebut. Tapi sebelum Loki pergi dari desa, Yukito sempat memperingati Loki dengan mengatakan, "Oi Loki, apapun yang kau rencanakan, aku cuma akan melindungi desa ini dengan cara apapun." Mendengar peringatan Yukito, Loki hanya menjawab, それは楽しみだ。俺もどんな手を使っても神になってみせるさ。 Dan ya, setelah mengatakan hal tersebut, Loki pun pergi dengan diiringi tatapan sinis dari seluruh penduduk desa. Tapi lagi-lagi baru saja Loki akan pergi, tiba-tiba saja Loki dicegat oleh Bertrand. Di sini Bertrand mengancam Loki dengan perkataan yang hampir sama gitu kan dengan Yukito. Tapi bedanya, jika Yukito saat ini masih berbaik hati kepada Loki dan membiarkan Loki pergi, tapi Bertrand tidak, yang mana jika Loki memang memiliki niat untuk menghancurkan desa nantinya, Bertrand tidak akan segan-segan untuk membunuh Loki saat ini juga. Loki yang mengetahui jika dirinya bertarung dengan Bertrand saat ini tentu hanya akan membawa dirinya ke liang lahat, maka dengan kecerdikannya Loki pun menggunakan kekuatan ilusi kepada Bertrand untuk mengubahnya kembali menjadi sesosok pria. Yang tentu hal tersebut bisa dibilang manjur gitu kan, karena dengan ilusinya ini cukup membuat mental Bertrand hancur seketika. Merasa urusannya dengan Bertrand sudah selesai, Loki pun berniat untuk pergi meninggalkan Bertrand yang kini tengah putus asa itu. Akan tetapi sebelum Loki pergi meninggalkan Bertrand, Bertrand sempat bertanya kepada Loki kemanakah tujuan Loki sekarang. Dan Loki pun menjawab, コートさ。コート、なぜだ? さあな。 Mengetahui tujuan Loki yang saat ini ingin pergi ke ibu kota, tentu sebagai seorang kesatria, Bertrand tidak akan membiarkan Loki semena-mena dan memanfaatkan warga ibu kota begitu saja. Yang maka demi mencegah hal tersebut, Bertrand pun memutuskan untuk ikut dengan Loki ke ibu kota. ご自由に。 Lalu scene pun berganti dengan diperlihatkannya Atar yang begitu putus asa sebab kaisar tempat dirinya mengabdi selama ini sudah musnah begitu saja. Melihat betapa putus asanya Atar, Yukito pun memutuskan untuk menghampirinya dan mencoba untuk menenangkan Atar. 私は、アータル、ここで腐っていても皇帝も議会も蘇ることはないぞ。
Nah, di tengah-tengah Atar yang menangis sembari menyalahkan Yukito, tiba-tiba saja Yukito mengelus-elus kepala Atar sembari berkata, 俺が協力する。他のアルコンを全て打ち倒してやろう。それでお前は議会を復活させられる。 Atar yang kaget mengenai maksud dan tujuan Yukito yang ingin membantunya pun bertanya kepada Yukito kenapa dirinya membantu Atar. Padahal kan sebelumnya Atar sudah mau menghancurkan desa Yukito gitu kan. Yang mendengar pertanyaan dari sang gadis lucu yang tengah menangis ini, Yukito hanya menjawab, なんでだろうな。お前みたいな子が泣いているのを見ると放っておけない。ユキと。当たる。同盟成立だな。 Yang tentu itu semua hanya hasutan belaka dari Yukito aja ya teman-teman, agar salah satu Archon bisa berada di pihaknya. Tapi karena Atar ini merupakan Archon yang baik hati dan tidak sombong, maka dengan senang hati Yukito pun memberikan Atar sebuah es krim yang lezat dan bergizi. Tanpa mereka berdua sadari, ketika Atar sang Archon loli tengah mengenyot-nyot, maksudnya itu menjilat es krim milik dari Yukito, ada sesosok wanita yang sangat terbakar api cemburu serta menganggap Yukito ini adalah seorang lolicon. ユキトさんってやっぱり美味しいか。よかった。 Esok hari pun tiba, dan ya karena kini Yukito memiliki dua dewa di pihaknya yaitu Mitama dan juga Atar, maka secara otomatis kekuatan tempur dari Yukito itu meningkat tajam ya teman-teman. Ya meskipun Mitama harus ikhlas mendonasikan sebagian pengikutnya kepada Atar sih, tapi ya hal itu bukanlah sebuah tindakan yang sia-sia bro, sebab dengan adanya Atar di sisi mereka membuat desa Yukito semakin terkenal ke seluruh camp isolasi dan membuat pengikut mereka pun auto naik secara drastis. なんでお前の方が信者数多いの？怪獣を倒してるのは私だから。Akan tetapi masalah belum berhenti sampai sini saja ya para penonton. Seal yang bertugas sebagai divisi investigasi mengabarkan kepada Yukito mengenai sebuah keberadaan Archon bernama Dakini yang kini sudah memiliki 10.000 pengikut. Mitama dan Atar yang mengetahui bahwa ada sesosok Archon yang dapat mendapatkan 10.000 pengikut dalam waktu yang sangat singkat. Pada awalnya mereka berdua berniat untuk menyerang Dakini secara langsung ya teman-teman. Namun hal itu tentu langsung dicegah oleh Yukito karena Yukito lebih mengetahui bagaimana caranya menghancurkan sebuah kultus dalam waktu yang singkat. Yang mana cara tersebut adalah 中に入り込んで内側から乗っ取る。 Nah, karena rencana tersebutlah kini kita diperlihatkan Yukito, Al, Roy, dan Mitama yang berencana untuk menyelinap ke dalam kultus milik Dakini. Akan tetapi ketika mereka berdua baru saja tiba di kultus milik Dakini, nampak tempat kultus Dakini ini lebih cocok disebut dengan tempat kewer-keweran ya bro daripada disebut tempat suci. Baba Bowie. Nah, setibanya Yukito and friend di depan kultus milik Dakini, mereka berempat langsung disambut oleh salah satu petinggi kultus Dakini, seorang gadis indihoi berkacamata yang diketahui bernama Richie. ダキニ聖愛会第三支部副長リシュと申します。 Richie yang mengetahui Yukito dan teman-temannya ingin join ke dalam kultus Dakini menyarankan kepada Yukito dan teman-temannya untuk menemui Gohoujon sama terlebih dahulu. Akan tetapi ketika Yukito dan teman-temannya masuk ke dalam kultus milik Dakini, alangkah terkejutnya mereka ketika mereka semua mendengar semua kata-kata yang seperti ini. さすが教団一のビッ。メガネってその力を抑え込んでいるんだ。 Iya, alangkah terkejutnya kita semua sebagai penonton ketika para anggota kultus yang begitu sangat memuja dan menghormati Richie karena pengalamannya dalam hal perkewer-keweran sangatlah expert luar biasa ya teman-teman. Kayaknya An juga belajar sama Richie. Ya gimana nggak expert cukonon katanya Richie bisa melakukan perkewer-keweran selama 1000 kali dalam sehari gak tuh. Oi, jebeu nggak tuh. Coba kan kacamata Richie dipercaya merupakan sebuah segel untuk menekan kekuatan Richie dalam
kewer-keweran yang digadang-gadang sangatlah overpower. Ya pokoknya singkat ceritanya aja ini Maya, pada akhirnya Yukito dan teman-temannya pun tiba di depan ruangan milik Gohojun sama. Nah, karena aturan yang ditetapkan, Yukito dan teman-temannya diwajibkan masuk secara berpasang-pasangan. Yukito dengan Al dan Mitama dengan Roy. Di sini Yukito mewanti-wanti kepada Al untuk tidak termakan ajaran kultus Dakini dan jangan pernah sekali-kali meremehkan sosok dewa. Itulah bro niatan Yukito dan Al, karena faktanya ketika mereka baru saja bertemu dengan Gohojun sama yang ternyata adalah Dakini itu sendiri dan menyatakan ingin join ke dalam kultus Dakini, tiba-tiba saja entah apa yang terjadi ini tubuh Yukito tiba-tiba saja panas luar biasa dan Al secara agresifnya mengajak Yukito untuk bermain kewer-keweran. Melihat betapa menggodanya Al saat ini, ditambah kini Yukito berada di bawah pengaruh sihir cinta milik Dakini, Yukito hampir saja melakukan adegan perkewer-keweran ya teman-teman dengan Al. Tapi ya aduh, penonton harus kecewa ya teman-teman, karena dengan kekuatan iman serta rajinnya Yukito dalam bersedekah, pada akhirnya Yukito berhasil menyadarkan Al yang kini tengah ingin banget gitu kan dikewer-kewer. Hal yang serupa pun sebenarnya terjadi juga kepada Mitama serta Roy. Tapi karena Mitama ini merupakan dewa sungguhan, sihir Dakini itu sama sekali tidak berpengaruh ya kepada dirinya, dan Roy pun harus ikhlas terkena ulti dari Mitama. Mendengar ada banyak keributan, tentu Richie pun langsung masuk ke dalam ruangan Yukito. Mengetahui Richie baru saja melihat kekuatan Dewa Mitama, Yukito pun langsung mengkabedon Richie dan mewanti-wanti kepada Richie untuk tidak membocorkan mengenai semua yang baru saja Richie lihat. Karena jika tidak, Yukito berjanji kepada Richie bahwa Yukito akan membuat tubuh Richie tak dapat menentang Yukito lagi. Ya, dialog yang biasa lah ya dalam anime NTR. Sebangunnya Richie dari kenikmatannya, tiba-tiba saja Richie menangis bak anak kecil di hadapan Yukito. Sekaligus Richie juga mengakui bahwa sebenarnya dia belum pernah melakukan perkewer-keweran ya sama sekali. Richie juga penasaran sebenarnya Yukito ini siapa gitu, dan kenapa Yukito sama sekali tak terpengaruh dengan kekuatan cinta milik Dakini. 得意体質でダキニの能力は効かない。神だからね。 Mengetahui bahwa sosok Loli yang berada di sebelah Yukito merupakan dewa sungguhan, tiba-tiba saja Richie bersujud kepada Mitama dan memohon-mohon untuk membantunya dalam menghancurkan kultus nikmat milik Dakini ini. Apakah tujuan Richie ini sebenarnya ya teman-teman? Kenapa Richie ingin menghancurkan kultus Dakini yang penuh kenikmatan ini? Apakah Richie merasa iri karena belum melakukan adegan perkewer-keweran? Atau Richie jatuh cinta kepada Yukito dan berniat mewujudkan tujuan Yukito? So ya, daripada kalian bingung sambil megangin si Joni, jadi begini penjelasannya anak muda. Secara singkatnya, setelah kehancuran kekaisaran, desa Richie ini sudah dipengaruhi oleh ajaran wena dari Dakini ya para penonton. Dan Richie yang pada dasarnya seorang wanita CBL serta selalu membeli kitab suci, langsung dijadikan petinggi oleh Dakini karena mengira Richie itu merupakan seorang wanita yang penuh dengan pengalaman perkewer-keweran yang padahal masih belum pernah ya cu. Mendengar alasan Dakini dan keinginannya untuk menghancurkan kultus wena ini, Yukito pun pada akhirnya setuju lah untuk bekerja sama dengan Dakini, maksudnya itu Richie. Tapi di tengah-tengah Yukito dan Richie sedang berdiskusi, tiba-tiba saja pengikut Mitama ini menurun secara drastis. Ya, hal tersebut bisa dibilang wajar lah ya, sebab kan saat ini Mitama jauh dari desa serta pengikutnya. Plus di desa pun kini ada Atar yang menggantikan Mitama menjadi pelindung desa. Yang maka dari itu, selagi Mitama pergi, pengikut Mitama secara drastis berpindah kepada Atar. Namun ya lupakan dulu lah ya soal hal tersebut, dan mari kini kita fokus kepada misi Yukito untuk membubarkan kultus wena ini. Namun ya membubarkan kultus wena Dakini yang memiliki 10.000 pengikut ya tidaklah semudah seperti mengeluarkan sesuatu yang berbau pandan ya teman-teman. Meskipun pada awalnya perjuangan Yukito dan Richie ini berjalan dengan mulus, tapi Dakini yang sadar akan pengkhianatan Richie ini pun langsung menangkap mereka dan berniat untuk mengeksekusi mereka semua. ここでおとなしくしとけ。汚らわしい異教徒どもめ。
Oi bang, kenapa itu si Roy tiba-tiba menjadi pengkhianat gitu, abangku? Sebenarnya Aing nggak mau bahas alasan Roy berkhianat, karena emang alasannya bener-bener pokoknya alasan Roy berkhianat itu cuman karena si Roy diajarkan oleh Dakini mengenai tata acara ritual, bro. Aduh. 恋人だって一人遊びも素晴らしいセッションだってダキリ様は認めてくださったんだ俺を救ってくださったんだ俺のライトこいつはなんてアホな理由だって取り込まれやがったんだ俺は誇り高くこの右手を愛して生きていく Tapi ya untungnya ketika mereka semua benar-benar akan dieksekusi, tiba-tiba saja muncullah Atar dan juga Sil yang langsung menyelamatkan mereka semua. Nah, dengan adanya Atar di party mereka, di sini mereka itu dengan pede gitu kan langsung menyerang Dakini secara membabi buta, tapi tanpa mereka semua sadari bahwa pengikut Atar itu masih jauh berada di bawah Dakini. Oh, BTW pengikut Atar sekarang berada di angka 6.000 pengikut ya para penonton, yang dikarenakan adanya perbedaan pengikut inilah. Di sini mereka semua pun auto terkena ulti dari Dakini. Yang tentunya dong karena Dakini ini merupakan seorang dewi cinta, lebih ke Skubu sih kalau kata Aing. Yang maka dari itu kini kita diperlihatkan Sil al Yukito, bahkan sekelas Arkon seperti Atar ini pun terkena efek dari ulti Dakini. Di sini Aing gak mau bahas terlalu lanjut apa yang terjadi ya bro. Yang ada baru aja Aing ini bikin channel lagi, udah kena ciduk gitu kan. Pokoknya di sini Yukito itu 1 versus 3 lah melawan Atar, Al dan juga Sil. Alamak. Tapi ketika Yukito benar-benar akan melakukan adegan celap-celup, tiba-tiba saja ya untungnya lebih ke mubazir sih kalau kata Aing. Di sini Mitama muncul tepat waktu dan langsung menghilangkan efek sukubus dari mereka semua. Oh iya, buat kalian yang bingung kok Mitama kembali memiliki kekuatannya, jadi sebenarnya ketika Yukito dan para haremnya ini melawan Dakini, di sini Mitama serta Richie diam-diam mencuri semua pengikut dari Dakini ya bro. Meskipun pengikut Mitama itu masih jauh di bawah Dakini sih, tapi tenang, karena katanya Mitama ini merupakan seorang dewa kelas atas. Di sini Mitama pun langsung menghampiri dewa Dakini yang asli untuk membantunya menghentikan sementara kekuatan Dakini. Lebih ke ngemis-ngemis ya kalau kata Aing mah. Lihat aja lah sama kalian sendiri ini gimana Mitama. Kok kasihan ya, namun ya pada intinya berkat Mitama yang mengemis-ngemis inilah pada akhirnya mereka semua pun berhasil mengalahkan Dakini dan membuarkan kutus Wena-Wena ini. Oi bang, lu kok kayak kecewa gitu abangku? Baru aja mau daftar padahal aja. Wah lama, terus bang nasib Roy gimana abangku? Ya gak mau ngurus juga si Aing pokoknya di detik-detik terakhir si Roy ini sempat bertobat dan kembali ke pihak Yukito. Tapi ya kalau soal ritual Aing jamin gak akan bisa berhenti bejir. Meskipun udah berhenti, lihat loli dikit aja auto pengen lagi gitu kan bejir. Sedangkan Richie sendiri, Yukito memerintahkan Richie untuk terus berada di samping Dakini agar si Dakini ini tidak melakukan hal yang aneh-aneh gitu kan. Dan demi meminimalisir hal tersebut, Yukito pun mengambil semua pengikut Dakini untuk dibagikan kepada Mitama dan juga Atar. Yang oleh sebab itulah kini pengikut Mitama pun langsung naik drastis menjadi 10.000 pengikut, serta Atar kini memiliki 11.000 pengikut. Tetapi masalahnya belum berhenti sampai sini saja bro, sebab ketika mereka baru saja akan pulang ke desa, tiba-tiba saja Mondai Aduh. ya, tiba-tiba saja mereka disergap oleh sekelompok monster raksasa. Meskipun para monster ini tidak berhasil melukai Yukito dan teman-temannya berkat perisai dari Mitama, tapi para monster yang mengamuk ini justru menyerang desa mereka sampai benar-benar porak-poranda. Untuk
Warga desa untungnya mereka semua berhasil selamat ya teman-teman. Plus karena saat ini Mitama pun tengah dalam keadaan prima, maka Yukito sekali lagi meminta Mitama untuk kembali membangun desa mereka yang rusak. Awalnya sih Mitama emoh gitu kan, sebab jika Mitama menggunakan seluruh kekuatannya guna membangun desa, yang ada auto rungkat lagi ya bro. Namun karena ini merupakan perintah Yukito serta seluruh penduduk desa, maka mau tidak mau Mitama pun langsung mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membangun desa kembali. 助かったよ三玉。僕役に立った。ああ、今は休んでくれ。 Tapi baru aja mereka semua merayakan akan keberhasilan Yukito dan teman-temannya, tiba-tiba saja Ricky memberi kabar kepada mereka semua bahwa kini Roy tengah dalam bahaya karena menyelamatkan seorang gadis misterius. Wah, mendengar teman beruangnya itu lagi-lagi dalam masalah, tentu dong Yukito dan teman-temannya pun langsung utiwi menyelamatkan Roy. Tanpa Roy dan Yukito sadari bahwa sosok wanita yang baru saja mereka selamatkan itu adalah salah satu Arkon bernama Gaia, sekaligus Arkon yang bertanggung jawab atas penyerangan monster kepada desa mereka. ないでしょ。私はアルコーンの一柱ガイア。怪獣を操る能力を持ってるの。 Yukito yang mendengar fakta tersebut pun tentu dong tanpa basa-basi langsung menyerang Gaia dengan niatan untuk mengirim Gaia pergi ke akhirat. Ngomong-ngomong, gede juga ya. Tapi di sini Gaia itu menjelaskan kepada Yukito bahwasalnya penyerangan monster ke desa mereka itu merupakan sebuah kecelakaan yang tidak bisa Gaia kendalikan. Itu semua bisa terjadi karena pengikut yang dimiliki Gaia ini cuma 2 orang aja ya teman-teman. Sedangkan alasan Gaia yang ingin menemui mereka itu adalah karena Gaia ingin mengajak mereka bekerja sama untuk menyingkirkan Loki yang sudah membuat perang antara dewa ini terjadi. Ya entah apa alasan Gaia ingin menyingkirkan Loki, tapi karena tujuan mereka berdua sama, maka Yukito pun tidak memiliki alasan untuk menolak kontrak kerjasama tersebut. Nah, demi melancarkan penyerangannya, pertama-tama mereka semua memutuskan untuk mengintai ibu kota yang kini menjadi markas Loki. Tapi ketika mereka semua baru saja tiba di luar dinding ibu kota, tiba-tiba saja muncullah Betran dengan jirah hitamnya yang siap menghadang mereka semua. Meskipun di sini Betran terlihat nampak mengerikan, tapi sebenarnya Betran masihlah cupu ya para penonton. Itu semua ditunjukkan pada scene yang satu ini. たちが知っているベルトランは死んだ。ここにいるのは全てを失い漆黒に落ちた騎士だ。殺せ。 Belum sempat mereka menginterogasi Betran, tiba-tiba saja muncul Loki di hadapan Yukito. そういうんだよね。そいつ。 Awalnya si Yukito yang melihat kehadiran Loki tentu dong berniat untuk langsung mengirim Loki ke akhirat. Tapi ketika Yukito mengetahui bahwa pengikut Loki kini berada di angka 1.100.000 sekian jiwa, maka Yukito pun langsung mengurungkan niatnya itu. Namun sebelum Yukito pergi meninggalkan Loki, di sini Yukito langsung memperingati Loki dengan kata-kata yang seperti ini. 一つ言っておく。下手に手を出していたらお前死んでたぜ。 Ya sebenarnya sih dengan kekuatan Loki yang bisa memberikan genjutsu, hal tersebut bisa dibilang wajar aja ya. Sebab dengan kekuatan genjutsunya itu, Loki bisa menggenjutsu seluruh warga ibu kota seolah-olah dirinya lah sang kaisar yang sesungguhnya. Tapi ya di sini Yukito tidak menyerah begitu saja ya teman-teman. Dengan memanfaatkan kekawaian serta kebut-butan dari para haramnya tersebut, Yukito pun memiliki sebuah ide untuk membuat pengikut Mitama auto melesat drastis dengan cara Membuat film perkewer-keweran kah abangku? Aing pemeran cowoknya, maksud Aing ya nggak gitu juga dong cu. Yang mana di sini Yukito memiliki sebuah ide untuk membuat sebuah konser musik. Ya meskipun pada awalnya konser ini bisa dibilang benar-benar efektif untuk menaikkan pengikut Mitama secara drastis, dan Yukito pun mulai optimis untuk mengalahkan Loki. Namun rencana Yukito tidaklah semulus berut-berutan ya teman-teman. Sebab di tengah-tengah hal tersebut tiba-tiba saja Gaia mulai menunjukkan tujuan aslinya. Jadi begini, rencana Gaia yang sebenarnya itu adalah bisa dekat dengan Yukito, mendapatkan kepercayaannya, dan ketika Yukito mulai percaya kepada Gaia serta lengah, disitulah Gaia mulai bertindak untuk meratakan desa Yukito dengan monsternya yang disebut dengan monster Tipon. 予定より早かったけど
十分でしょう。 Wah, melihat akan sebetapa mengerikan dan godenya makhluk bernama Taipon tersebut, tentu dong Yukito dan para haramnya itu langsung lari kocar-kacir. Namun ketika mereka semua mengira sudah berhasil kabur dari sang makhluk tersebut, yap, Yukito auto menjadi donat serta Mitama pun ikut termakan oleh sang Taipon. Buat kalian yang penasaran siapa para bocil yang baru saja diselamatkan oleh Yukito, jadi para bocil ini merupakan anak angkat dari Gaia ya teman-teman. Namun meskipun dibilang sebagai anak angkat, tapi Gaia justru memanfaatkan mereka semua untuk menjadikan tumbal guna membangkitkan sang makhluk bernama Taipon ini. Sedangkan para haram Yukito yang melihat akan kematian Yukito tepat di hadapan mereka semua, tentu dong di sini mereka auto merasa depresi dan bingung gitu ya, karena bagaimanapun juga hanya Yukito dan Mitama lah yang mampu untuk mengalahkan Gaia dan juga Loki. Tapi sebenarnya Yukito tidak mati kok, sebab ketika Yukito berada di dalam perut Typhon, kini kita diperlihatkan semua luka Yukito yang sudah disembuhkan oleh Gaia itu sendiri. Menggoda juga ya Gaia maksud aing. Jadi selain ingin menghancurkan desa Yukito, di sini juga Gaia ingin menghancurkan semua Arkon dan semua umat manusia. Alasan Gaia melakukan itu sendiri adalah karena Gaia sudah muak gitu kan akan yang dinamakan dengan dewa, pengikut, serta manusia-manusia yang begitu munafik seperti Yukito. Namun ketika Gaia baru saja akan meratakan desa Yukito, kita diperlihatkan yap, kita diperlihatkan para haram Yukito yang lagi-lagi tengah mengadakan sebuah konser. Tapi kali ini tujuan konsernya agak berbeda nih. Ya meskipun emang tujuannya untuk meningkatkan pengikut Mitama, namun di sini Atar yang dibantu oleh Richie meminta kepada seluruh penganut mereka untuk berpindah sementara kepada Mitama. Yang dengan bertambahnya pengikut Mitama secara drastis ini pun tentu membuat kekuatan Mitama juga auto meningkat dong ya. Yang oleh sebab itu dengan kekuatan dewa sejati milik Mitama serta amarah Mitama yang begitu menggebu-gebu kepada Gaia yang sudah berani-beraninya menyakiti Yukito, di sini Mitama pun langsung mengsummon monster miliknya dan juga melakukan yap, dengan tertusuknya Gaia ini pun pada akhirnya mereka semua berhasil menghentikan pemusnahan massal yang akan dilakukan oleh Gaia. Dengan kalahnya Gaia, serta Yukito pun berhasil menghasut Gaia agar mau berada di pihaknya dengan memanfaatkan anak-anak asuhan Gaia, maka anime Kaminaki Sekai no Kami-sama maksud aing Katsudo season 1 pun tamat memang. Lah terus lawan Loki-nya gimana abangku? Untuk season 1-nya belum sampai situ ya cu. Tapi mari kita berdoa aja lah ya, semoga ada season 2-nya. Meskipun grafik monsternya benar-benar tidak friendly untuk mata sih, namun grafik brut-brutnya ini loh benar-benar harus dipandang dengan mata terbuka. Dan aing si ganteng kalam pun pamit. Bentar. Aing hampir lupa cu. Jadi sebelum penyerangan Gaia ada sebuah adegan menarik loh. Lebih ke sushi Baba Boy. Jadi semua itu bermula ketika Yukito baru saja membuat grup band. Nah, Betran yang benar-benar sama sekali tidak bisa bernyanyi, menari, apalagi memainkan alat musik, tentu dong di sini Betran itu benar-benar merasa dirinya tidak berguna untuk membantu Yukito. Tapi alangkah terkejutnya Betran ketika Yukito tiba-tiba saja melakukan wah, doki tuh Kang hati Betran ketika dipeluk oleh Yukito. Nggak tahu ini ilegal atau legal ya, tapi karena kedoki-dokian Betran inilah Betran yang kini berwujud sebagai seorang wanita tiba-tiba saja menyerang Yukito dengan brutal dengan maksud dan tujuan untuk kewer-kewer Yukito abangku. Onde mande. Ya meskipun Yukito sudah mengatakan Cihui, sedang itu alamak
mah ada aja autor satu ini ya re. Meskipun di sini Yukito sadar sih bahwa memuncaknya keinginan veteran untuk mengkewer-kewer itu merupakan tindakan dari Dakini. Tapi sebagai archon kewer-kewer di sini Dakini itu mulai menekankan kepada veteran bahwa meskipun jiwa veteran dulunya seorang kesatria jantan, namun ketika kini veteran berubah wujudnya menjadi seorang wanita, veteran mulai menyerah dengan kejantanannya dan lambat laun membuat veteran benar-benar menjadi wanita seutuhnya. Ya, apakah di season 2 nanti veteran akan benar-benar mengkewer-kewer Yukito? Tapi kalau iya, apakah batangnya masih nyangkut gak sih cuplas? Aing itu bimbang bejir sebenarnya. Aing sadar veteran itu dulunya seorang pria, tapi sudahlah. Bawa the hell, boy. Kamu gay kak bang? Ya enggak juga dong. Cok, kalau lihat veteran versi cowok yang kewer-keweran dengan Yukito mah Aing juga jijik bejir. Tapi dengan wujud veteran yang seperti ini, bingung sudah Joniku ini cu. Dan ya mari tunggu aja lah season 2 nya nanti. Silebeu.